Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Afitrina Mianur dari kelas 12 MIPA 2. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi bab biologi yang berjudul bioteknologi modern. Baik, langsung saja mulai ke intinya. Baik, pengertian tentang bioteknologi. Bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yakni seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, yakni seperti alkohol, asam organik, antibiotik, dan juga enzim. Yang dimana dalam proses produksi, untuk menghasilkan barang dan jasa dapat digunakan kembali oleh manusia. Kemudian pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Di mana produk yang dihasilkan pada bioteknologi ini dapat berasal dari keseluruhan tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentunya, seperti sel, jaringan, atau organ. Salah satu contoh penerapan bioteknologi modern pada masa kini adalah tes PCR. Kemudian karakteristik bioteknologi modern yaitu yang pertama ada pemanfaatan makhluk hidup secara tidak langsung, kemudian adanya kelibatan prinsip rekayasa genetika serta teknologi reproduksi dan juga teknologi canggih lainnya. Yang ketiga, ada biaya yang dibutuhkan untuk produksi lebih relatif mahal. Kemudian yang keempat, ada memerlukan keahlian khusus dan juga dilakukan oleh orang-orang yang profesional, serta skala produksi umumnya sangat besar dan memiliki standarisasi yang cukup besar juga. Selanjutnya, manfaat bioteknologi modern. Dikutip langsung dari website Ruang Guru. Yang pertama itu adalah mampu menghasilkan bibit tanaman unggul. Kemudian yang kedua ada mampu meningkatkan produksi bahan pangan. Yang ketiga ada penanganan polusi serta mampu mengelola limbah dengan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada menghasilkan produk kesehatan yakni seperti vaksin, antibodi monoklonal, dan juga antibiotik serta lain sebagainya. Kemudian di sini ada 4 contoh produk bioteknologi modern. Yang pertama ini ada teknik kultur jaringan, yakni teknik yang dibuat dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan, yakni bisa seperti potongan kecil daun, akar, batang, atau bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada teknologi rekomendasi DNA dan cloning gen. Jadi saat ini bioteknologi modern mampu menghasilkan teknologi rekomendasi DNA yang dimana mampu menghasilkan insulin buatan melalui transgenik dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian yang ketiga ada PCR atau polymerase chain reaction, yang dimana metode ini digunakan untuk memperbanyak atau amplifikasi DNA secara in vitro atau luar sel hidup. Kemudian yang terakhir ada antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen penyebab penyakit. Kemudian penjelasan 4 contoh produk bioteknologi modern. Baik, yang pertama ini ada teknik kultur jaringan seperti yang kita bahas di slide sebelumnya. Teknik ini dibuat dengan mengambil sel atau jaringan pada tumbuhan, bisa seperti potongan kecil daun, akar, serta batang, atau bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian kultur jaringan ini
digunakan untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman untuk memperoleh keturunan yang memiliki sifatnya yang sama seperti induknya. Melalui teknik ini dapat menghasilkan bibit tanaman yang seragam dalam jumlah yang sangat besar. Dan juga ada beberapa manfaat dari kultur jaringan tumbuhan, yakni yang pertama dapat dilakukan di lahan yang sempit, yang artinya tidak harus memiliki lahan yang luas untuk dapat memproduksi bibit tumbuhan yang banyak. Kemudian bibit tumbuhan bisa diperoleh dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif sangat singkat. Kemudian yang terakhir, bibit tumbuhan yang diperoleh dari teknik kultur jaringan memiliki sifat yang seragam dan sama dengan induknya. Baik, masuk ke penjelasan yang kedua, yakni teknologi rekomendasi DNA dan cloning gen. Baik, tanpa kita sadari, terdapat penyakit tertentu pada manusia yang dapat disebabkan oleh adanya masalah pada hormon. Misalnya, dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Oleh karena itu diperlukannya insulin buatan, hormon insulin tambahan maksudnya, sehingga kadar gula mampu berkurang atau netral. Nah, oleh sebab itu diadakan teknologi rekomendasi DNA digunakan untuk menghasilkan insulin yang mampu digunakan untuk para penderita diabetes mellitus. Nah, ada beberapa komponen utama rekomendasi DNA, yakni yang pertama ada gen target, kemudian yang kedua ada faktor pembawa gen target, kemudian yang ketiga ada enzim, dan yang terakhir ada sel wadah atau sel inang. Baik, masuk ke penjelasan selanjutnya. Yang ketiga ada PCR atau polymerase chain reaction. Jadi, PCR ini adalah salah satu contoh produk penerapan bioteknologi modern yang digunakan untuk perbanyakkan atau amplifikasi DNA secara in vitro atau luar sel hidup. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi, PCR banyak digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya virus corona di dalam tubuh seseorang. Tentunya hal ini sangat memudahkan serta mengefisiensikan proses perawatan dan evakuasi. Nah, tujuan dari replikasi DNA melalui PCR itu yakni ada 5 ya. Yang pertama ada rekayasa genetika pada bioteknologi modern, kemudian mendiagnosis infeksi akibat patogen atau virus tertentu, kemudian mendeteksi mutasi gen, terus yang keempat ada keperluan mampu digunakan sebagai keperluan di bidang forensik, dan yang terakhir itu DNA sequencing atau mampu memberikan pengurutan DNA. Baik, masuk ke penjelasan keempat, yakni ada antibiotik. Jadi, antibiotik ini merupakan hasil produk senyawa bioteknologi modern yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri patogen yang menyebabkan penyakit. Nah, salah satu contoh antibiotik yang pertama kali ditemukan ini ada Penicillium notatum. Jadi, penisilin ini adalah antibiotik yang ampuh melawan infeksi dari bakteri gram positif karena mampu menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Kemudian contoh beberapa jenis antibiotik lainnya ada dari streptomycin dan juga tetrasilin yang ampuh melawan bakteri tuberkulosis. Kemudian masuk ke penjelasan terakhir, yakni ada kelebihan dan juga kekurangan bioteknologi modern. Nah, kelebihan bioteknologi modern yang pertama itu ada perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Jadi adanya perbaikan itu mampu dilaksanakan secara terarah dan juga berurutan gitu. Dan yang kedua itu dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Nah, masuk ketiga itu bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alamiahnya. Kemudian yang terakhir nih, dapat meningkatkan kualitas produk. Kemudian yang terakhir itu, kita akan membahas kekurangan bioteknologi modern. Ada 3 komponen yang membuat bioteknologi ini menjadi kurang ya. Yang pertama itu ada biayanya yang sangat mahal, relatif mahal untuk produksi.
Kemudian yang kedua, teknologinya canggih, yang dimana teknologi canggih tersebut sulit untuk ditemukan seperti itu. Kemudian harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Baik, mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan mengenai bioteknologi modern. Sebelumnya, apabila ada salah kata dan juga kurang, mohon maaf. Saya Afitrina Bilanur dari kelas 12 MIPA 2. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.